Halo kawan-kawan, kali ini kami mengikuti sepeda tour ya, jarak 110 km dari Mangkunegaran Solo, Prambanan, Sleman, dan Candi Borobudur, Magelang. Ini kami sedang menuju ke Mangkunegaran, tempat berkumpulnya para goeser untuk melakukan start di sini. Ini hari kedua ya kawan-kawan ya. Kemarin sudah ada hari pertama itu kategori kom atau balapan. Cukup banyak juga pesertanya. Kalau kali ini hanya fun aja, fun pack ya, suka-suka, penghobi gitu aja. Cuma jaraknya lumayan. Persiapan panitianya cukup lengkap, cukup baik maksudnya. Fasilitasnya apa aja ada, makanan, hiburan, dan lain-lain. Nah, ini sepeda kawan saya ada sedikit trouble tapi sudah teratasi dengan baik. Tampak masih sedikit lenggang karena memang kita kepagian ya kawan ya. Ini kita tadi berangkat jam 5 dari hotel, sementara startnya nanti dijadwalkan jam 6. Jarak hotel kami ke Mangkunegaran sekitar 2 kilo kurang, jadi kita kesini bagian. Nah, ini kita ketemu rekan kita dari luar, Mr. Nicole ya. Ini pengusaha mebel di Jepara, beliau hobi bersepeda. Nah, ini kebetulan ketemu di garis start pertama ya, terdepan maksudnya. Kami sempatkan untuk mengevlog, membuat vlog masing-masing. Sementara Pak Rudi juga membuat video untuk YouTube nantinya. Biar beliau selesaikan vlognya. Ini event seperti ini banyak penghobinya, banyak pengikut yang mengikuti maksudnya ya, dari berbagai daerah termasuk orang asing. Itu banyak yang ikut, perempuan banyak ikut. Kalau rombongan kami ini ada 3 perempuan, 6 laki-laki. Ini teman-teman saya atau rombongan saya, 3 perempuan, ada Kak Robi, Kak Eva, dan Kak Devi. Nah, ini ketemu teman baru juga. Di sini ada perempuan. Mulai berdatangan ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah cukup banyak. Kita menunggu start. Masih apa ya, MC-nya masih memanggil orang-orang penting ya, atau orang-orang yang berkompeten dengan acara ini. Nah, ini tampak di belakang kita sudah banyak yang menunggu start dimulai. Sudah mulai dihitung untuk startnya. Oh ya kawan-kawan, ini event itu dilakukan setiap 3 bulan sekali ya kawan-kawan. Nah, ini sudah mulai kita start.
Nanti lewatnya adalah jalan Jogja Solo sampai ke Klaten, ke Candi Prambanan. Istirahat di sana, nanti makan minum, lalu kita lanjut dari Candi Prambanan, kita menuju ke Sleman. Sampai di Sleman istirahat lagi, kita langsung menuju ke Candi Borobudur, jadwalnya begitu, sehingga jarak yang ditempuh kurang lebih 110 km. Ini kita sudah keluar dari Mangkunegaran menuju jalan raya. Sirine polisi pembuka jalan berbunyi terus menerus supaya memang mobil harus minggir untuk sementara, membuka jalan bagi kami goeser. Ini harus dilakukan karena banyaknya peserta bersepeda, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu kami pesepeda atau goeser juga harus menyadari bahwa kita harus tertib lalu lintas, karena jalan ini tidak hanya untuk kita, supaya tidak mengganggu aktivitas warga yang lain atau ya pengguna jalan. Kita sudah belok ke jalan raya yang di situ semestinya banyak mobil yang lewat, cuma ini di stop dulu. Tampak masih pada berhati-hati karena jarak pengendara sepeda antara satu dan satunya terlalu dekat atau berhimpitan ya, takutnya tersenggol nanti jatuh. Kawan-kawan, kami informasikan juga bahwa Tour de Borobudur ini itu disponsori banyak sponsor ya. Ada sponsor dari minuman, ada juga dari bank dan lain-lain. Di samping kiri depan saya ini adalah teman saya, dua orang ini teman saya dari Kudus, Mas Niko dan Mas Rom. Sementara teman yang lain sudah di depan, nanti kita kejar ya. Karena saya harus memegang kamera, jadi saya tidak mau speed lebih dari 30, takutnya barnya goyang, kita bisa jatuh. Karena ini kita belum pakai bracket untuk kamera atau pengait kamera yang dikaitkan dengan handlebar atau stang. Saya bisa pastikan bahwa saya memegang kamera dengan hasil gambar yang maksimal gitu ya kawan ya. Jadi saya pelan-pelan. Kita sudah mulai
keluar dari kota Solo menuju ke Jalan Jogja Solo. Sudah tampak lenggang ya kawan-kawan, karena mereka memacu sepedanya sudah di atas 40 km per jam. Sudah tidak berjumbel lagi seperti tadi. Ini yang kuat ya di speed sampai 40 km per jam. Yang kepingin pas-pasan, pingin sedang ya antara 30 sampai 35 km per jam. Kalau saya cenderung di angka 35 karena ini jarak cukup jauh, namanya tour ya, supaya tidak kelelahan di awal. Nanti kalau kelelahan di awal bisa berakibat kram kaki atau otot, atau napas terengah-engah, habis di napas, habis di tenaga. Jadi kita atur stabil saja, nanti mendekati finish baru kita speed. Ini adalah Bapak Sukirno yang menanyakan channel YouTube saya dan channel IG saya, atau ID IG saya. Mungkin beliau kepengen melihat video ini ya. Nanti kita tag Adi MS Sukirno, Bapak Adi MS Sukirno pakai Sukirno, itu kata beliau. Nah, kita lihat tadi di perempatan dijaga oleh polisi, jadi diberhentikan, kita yang didahulukan. Kita lihat di sekeliling kita banyak juga yang mengambil video dengan HP. Nah, ini juga peserta cewek yang kelihatannya cukup antusias mengikuti event ini, terbukti dengan semangat mengayuh pedalnya. Kawan-kawan, kalau kita lihat dari merek sepeda mereka, ini rata-rata sepeda berkelas ya kawan-kawan ya, harga di atas 30 jutaan. Bahkan ada sepeda yang saya lihat tadi, ada merek terkenal, tidak kita sebutkan, harga di atas 180 juta. Ada beberapa tadi yang bawa. Memang kalau sepeda bermerek itu beratnya lebih ringan, dan kalau dinaiki dengan jarak tempuh jauh itu lebih nyaman, sudah kawan-kawan. Itu sudah saya rasakan sendiri, walaupun itu tergantung settingan ya kawan-kawan. Jadi supaya bisa nyaman kita naiki, itu harus disesuaikan dengan tinggi badan kita, lebar dada kita untuk handbarnya, dan tinggi saddle-nya disesuaikan dengan panjang kaki kita. Itu ada rumusnya untuk menyetingnya supaya nyaman kita gunakan. Kalau saya sendiri lebih nyaman pakai sepeda wheeler yang sudah disetting oleh teknisi sepeda
untuk ketinggian saya, jadi saya nyaman pakai ini walau kita punya beberapa sepeda. Nah, ini kita ketemu dengan Bapak Rudi, beliau sedang vlog. Nah, ini membantu saya dengan vlog ya. Beliau sangat humble atau familiar atau mudah bergaul ya gitu. Beliau ini sangat sehat. Nah, kita lihat kawan, sepedanya itu merek terkenal, itu harga seperti yang kita sebut tadi. Beliau ini sebetulnya berangkat berempat dengan Pak Nicole dan kawannya, tapi Pak Nicole ada di depan. Luar biasa, beliau sehat. Nah, ini kawan saya dari Kudus, namanya Alfa ya, Pok Alfa. Semangat sekali ya kawan, ngayuhnya. Tapi sebenarnya pemindahan giginya kurang tepat kalau saya lihat. Sudah lelah, tidak pas dalam menentukan posisi rantai di spoker dan cerang, apalagi ini jarak jauh, jadi harus pas mengatur ritme supaya dengkul tidak mudah lelah. Wanita-wanita tangguh ini kawan. Ini speed di atas 35, masih bisa kita ikuti. Ini juga kawan kita namanya Debbie, rombongan kita dari Kudus. Debbie berangkat dengan suami dan anaknya. Anaknya namanya Mas Bintang, masih kelas 3 SMP, tadi sudah di depan. Nah, ini rombongan kita, ada Po Alfa itu di samping kiri dan kelihatan juga ada Mas Niko. Ini masih kita berkumpul, tapi nanti nah ini Pok Alfa sudah mulai kelihatan kelelahan, ngajak minggir. Ini kalau latihan tiap pagi dia menaikin Gunung Muria sampai di Colo, kita turunkan speed di angka 30, maka banyak yang menyalip kita. Biar ngatur ritme dulu. Saya harus mendampingi Pak Alfa karena dia perempuan,
takutnya terjadi apa-apa gitu ya. Nah, ini kita sudah memasuki pit stop di Candi Prambanan. Ini peristirahatan pertama setelah menempuh 50 km. Ini di pelataran Candi Prambanan, cukup luas. Di sini kita istirahat, makan snack yang disediakan panitia dan minum, mengisi air di botol kita. Dari sini nanti menuju ke Borobudur, kita buat video season kedua ya kawan-kawan ya. Ini season pertama kita buat sampai sini supaya tidak terlalu panjang. Ini saja sudah 22 menit panjangnya video ini. Jadi ini kita potong di sini. Kita buat seri kedua nanti, start dari Prambanan sampai ke Candi Borobudur. Oke kawan-kawan, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe dan di like, bila perlu di komen, supaya saya lebih semangat membuat video di setiap event tour bersepeda. Ditunggu untuk video season kedua yang startnya di sini di Prambanan sampai ke Candi Borobudur. Kita berpamitan dulu ya kawan-kawan, jangan lupa di subscribe. Terima kasih sebelumnya.